Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah taala memuliakan kita. Kita kembali melanjutkan kajian kitab Fikih Sunnah Wanita yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim rahimahullah taala, dan kita masih pada pembahasan tata cara salat sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada pembahasan ruku'. Ya, nah setelah ruku' kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu i'tidal. Di halaman 98 penulis mengatakan yang ke-13, bangkitlah dari ruku', i'tidal dan ucapan. Bangkitlah dari ruku' yaitu i'tidal dan ucapkan sami'allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangan, kemudian ucapkan Rabbana walakal hamd. Boleh juga ditambah dengan zikir-zikir lain yang nanti akan dijelaskan. Baik, kita akan jelaskan pada kesempatan kali ini terkait dengan i'tidal. Baik, i'tidal yaitu bangkit dari ruku'. Setelah ruku' kemudian dia bangkit, ya. Maka ini adalah salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Dalilnya adalah hadis tentang, atau yang sering kali dikenal sebagai hadis al-musi salatuh. Jadi orang yang jelek salatnya kemudian ditegur dan dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa hadis yang dikenal sebagai hadis al-musi salatuhu ini sebagai dalil rukun-rukun dalam salat. Nah, di antara dalam yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an, tsumma rfa' hatta tastawiya qa'iman." Lalu rukuk dengan tumakninah, kemudian angkat badanmu hingga lurus. Ya, angkat badanmu hingga lurus ini adalah i'tidal setelah rukuk. Dan dia masuk dalam hadis ini, sehingga para ulama menyimpulkan bahwasanya i'tidal bagian daripada rukun yang harus dikerjakan, yang jika ketinggalan maka tidak sah. Baik. Kemudian dalam i'tidal juga diwajibkan untuk tumakninah, ya, sehingga punggung lurus. Jadi tumakninah dari ruku berdiri hingga punggung lurus. Jadi tidak tergesa-gesa, belum sempurna i'tidalnya kemudian langsung sujud, maka ini keliru. Tapi dia bangkit dari rukuknya sampai lurus dan tumakninah. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Fa idza rafa'a ra'sahu istawa qa'iman hatta ya'uda kulla faqarin makanah." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya dari ruku, yaitu i'tidal, untuk berdiri hingga setiap ruas tulang punggungnya berada di posisinya semula. Dalam arti berdiri tegak. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa ini wajib dilakukan. I'tidal harus dilakukan secara tumakninah dan sempurna sampai tegak. Bahkan terdapat dalam hadis-hadis tentang ancaman orang yang tidak i'tidal dengan sempurna. Ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, "Innallaha la yanzuru yaumal qiyamah ila man la yuqim sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi." Sesungguhnya di hari kiamat Allah tidak akan memandang orang yang tidak meluruskan tulang sulbinya di antara ruku' dan sujudnya. Jadi setelah ruku' bangkit, dia terburu-buru, tergesa-gesa, tidak tumakninah. Yang belum tegak dia langsung sujud. Nah, ini keliru. Ancamannya Allah Ta'ala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Na'udzubillah. Dan dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati ada orang yang tidak sempurna sholatnya, terutama pada rukuknya, pada bangkit setelah rukuk, beliau mengatakan, "Ya ma'syaral muslimin, la sholata liman la yuqim sulbahu fi ruku' wa sujud." Wahai kaum muslimin, tidak ada salat bagi orang yang tidak meluruskan tulang sulbinya di dalam rukuk dan sujud, ya. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Tirmidzi,
Nabi SAW bersabda, la tujzi'u salatun la yuqimur rajul fiha, yakni sulbahu fi ruku' wa sujud. Tidak sah salat seseorang yang tidak menegakkan tulang sulbinya ketika ruku' dan sujud. Ya. Maksudnya di sini adalah i'tidal. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membawakan riwayat tentang i'tidal, ya, sebagaimana telah kita sebutkan di akhir, beliau mengatakan hadza nassun sharihun fi anna ar-raf' min ar-ruku' wa baina as-sujud, ayatu al-i'tidal fihi wa tuma'nina fihi ruknun la tasihhu shalah illa bihi. Hadis ini adalah dalil tegas bahwa meluruskan punggung dan tumakninah dalam i'tidal ya adalah rukun dalam salat dan tidak sah salat kecuali harus demikian. Ya. Jadi i'tidal itu bangkit dari ruku' menuju berdiri ini harus tumakninah dan tegak. Ya, harus tumakninah dan dia adalah rukun. Dan dia adalah rukun yang mana salat tidak sah kecuali dengan melakukan hal demikian. Baik. Tadi disebutkan oleh penulis sambil bangkit sambil mengangkat tangan. Bangkit, mengangkat tangan, ya. Takbir kemudian mengangkat tangan. Dan ini bukan takbir ya. Nanti untuk ucapan ya tidak akan kita jelaskan. Akan tapi mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan ini disyariatkan di dalam salat sebagaimana telah kita jelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya di antara posisi dalam salat yang mana beliau mengangkat tangan adalah ketika i'tidal. Sebagaimana tunjukkan dalam hadis dari Imam Bukhari, anna Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar, anna Nabi Shallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa wankibai idza iftataha as-shalah wa idza kabbar lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika sejajar dengan pundaknya, setinggi pundaknya. Kapan? Ketika memulai salat, ketika takbir untuk rukuk, dan ketika beliau mengangkat kepala setelah rukuk, yaitu i'tidal. Ya. Jadi disyariatkan pula untuk mengangkat tangan ketika i'tidal. Disyariatkan untuk mengangkat tangan ketika i'tidal, hanya saja tidak wajib sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan atau di kesempatan sebelumnya. Baik. Nah, sambil mengangkat tangan, apakah takbir? Nah, bukan takbir ya, bukan takbir. Tapi disebut dengan tasmi'. Yang diucapkan ketika i'tidal itu bukan takbir, tapi tasmi'. Diikuti dengan tahmid. Apa itu tasmi'? Yaitu ucapan sami'allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Itu tasmi'. Jadi ketika bangkit dari rukuk menuju berdiri, yaitu i'tidal, sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Setelah itu dia tahmid. Tahmidnya apa? Rabbana walakal hamd. Atau ada bentuk-bentuk yang lain. Nanti kita akan jelaskan. Rabbana walakal hamd. Jadi ketika bangkit sambil mengangkat tangan, dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Hal ini sebagaimana tunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un." Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Jika ia bertakbir maka bertakbirlah, jika ia sujud maka sujudlah, jika ia bangun dari ruku atau dari sujud maka bangunlah. Jika dia mengucapkan, imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamd. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa ketika i'tidal bukan takbir, tapi tasmi', kemudian diikuti dengan tahmid. Nah, hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apa yang dibaca imam dan apa yang dibaca makmum. Apakah sebagaimana hadis, imam hanya zahirnya hanya membaca tasmi', sami'allahu liman hamidah. Adapun makmum membaca tahmid, rabbana walakal hamd. Nah, di sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Yang pertama mengatakan bahwa hukum tasmi' dan tahmid ya, ini wajib bagi imam dan salat sendirian. Bagi imam dan salat sendirian. Jadi bagi imam dan salat sendirian menurut pendapat pertama, ketika dari ruku bangkit mengucapkan sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Adapun bagi makmum wajibnya hanya tahmid saja. Jadi tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Yang mengucapkan sami'allahu liman hamidah adalah imam.
Sementara makmum wajibnya adalah hanya tahmid. Rabbana walakal hamd. Berdasarkan konteks hadis. Ya. Berdasarkan konteks sami Allahu liman hamidah, dan makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamd. Dan ini pendapat yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa tasmi' dan tahmid hukumnya sunnah. Tasmi' dan tahmid hukumnya sunnah. Namun mereka berbeda pendapat dalam rinciannya. Ada yang berpendapat bahwa imam hanya disunahkan tasmi' dan tidak perlu baca tahmid. Ada yang berpendapat bahwa imam dan munfarid disunahkan membaca tasmi' dan tahmid sekaligus. Ada yang berpendapat bahwa imam, makmum, dan munfarid disunahkan membaca tasmi' dan tahmid. Namun wallahu a'lam bishawab, kalau kita lihat dari teks hadis, maka yang lebih mendekati adalah yang pertama. Wallahu a'lam. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dan Syekh Albani rahimahullah taala dan Syekh bin Baz rahimahumullahu taala. Baik. Wallahu a'lam. Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbir hina yaqum, thumma yukabbir hina yarka', thumma yaqul sami Allahu liman hamidah, hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku', thumma yaqul wa huwa qa'im rabbana walakal hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri untuk salat, beliau bertakbir ketika berdiri dan bertakbir ketika rukuk, kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian bangun dari rukuk hingga meluruskan tulang sulbinya. Ketika sudah tegak baru mengucapkan Rabbana walakal hamd, sehingga imam membaca tasmi dan tahmid. Adapun makmum cukup dengan membaca tahmid saja, sebagaimana hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Fa idza qala imam, ketika imam wa idza qala, yang dimaksud adalah imam, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu, ini perintah untuk makmum. Faqulu, maka ucapkanlah kalian wahai makmum Rabbana walakal hamd. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian lafaz tahmid, ya. Adapun lafaz tasmi' jelas, sami Allahu liman hamidah. Adapun lafaz tahmid ini ada macam-macamnya. Ada riwayat yang menyebutkan lafaz tahmid, yaitu setelah tasmi' Rabbana walakal hamd, sebagaimana dalil yang telah kita sebutkan dari sahabat Anas bin Malik dan lainnya. Yang kedua, tanpa wa, Rabbana lakal hamd. Hadis ini dalilnya adalah dari Abu Hurairah, dari Imam Bukhari dan Muslim. Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Boleh digunakan? Boleh. Kemudian ada lagi yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ya. Ketika idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma Rabbana lakal hamd. Ya Allah, bagimu segala pujian. Nah, seperti itu. Ya. Itu yang berikutnya. Nah, diperbolehkan dalam tahmid ditambah dengan doa-doa. Ditambah dengan doa-doa. Namun doa-doa yang warid, yang datang dari dalam hadis. Di antaranya adalah apa yang diucapkan oleh Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan, kunna yawman nusalli wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah qala sami Allahu liman hamidah, qala rajulun wara'ah Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Falamma sarafa qala manil mutakallim qala ana qala ra'aitu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyukum yaktubuha awal. Kami dulu, kata Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, kami dulu pernah bermakmum bersama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengangkat kepala dari ruku, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian ada orang yang di belakang beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarak hamdan katsiran mubarakan fih. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu tambahannya. Maka setelah salat Nabi mengatakan, siapa yang mengatakan tadi? Maka laki-laki tadi menjawab, saya. Kemudian Nabi mengatakan, aku tadi melihat 30 lebih malaikat berebut untuk saling berusaha terlebih dahulu dalam menulis amalan tersebut. Jadi boleh
Jadi tambahannya Rabbana sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada lagi yang kedua, yaitu diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a dhahrahu min ar-ruku' qala sami'allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Jadi tambahannya mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, artinya aku mendengar, Allah mendengar orang yang memujinya, ya Allah, semoga segala puji bagimu, pujian sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang engkau inginkan, lebih dari itu semua. Nah, ini beberapa tambahan dari lafaz tahmid. Apa sih keutamaan tasmi' dan tahmid? Nah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd." Ketika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah setelah selesai, maka kalian wahai makmum ucapkanlah rabbana lakal hamd. Fa innahu man wafaqa qawlahu qala al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena barang siapa yang ucapan tersebut bersesuaian dengan ucapan malaikat, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Luar biasa sekali keutamaan dari mengucapkan tasmi' dan tahmid. Nah, bagaimana caranya? Dijelaskan oleh Imam Khattabi, yaitu setelah imam mengucapkan tasmi'. Setelah imam mengucapkan tasmi', baru makmum mengucapkan tahmid. Nah, pada saat itu malaikat juga mengucapkan bersamaan dengan orang yang sholat. Nah, ketika bertepatan dan bersesuaian, maka dia akan mendapatkan keutamaan, yaitu diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang terakhir, taliman azanallahu alaikum jami'an, terkait kasus imam lupa mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ya. Imam lupa mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Maka bagaimana sikapnya, bagaimana seharusnya? Di sini tergantung pendapat apakah ucapan sami'allahu liman hamidah wajib ataukah tidak. Ya, wajib ataukah tidak. Kalau menurut pendapat yang kita ambil, dia adalah wajib. Ya. Ya, menurut pendapat yang kita ambil adalah wajib. Sehingga konsekuensinya ketika lupa mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka dia harus menggantinya dengan sujud sahwi, ya, menggantinya dengan sujud sahwi. Sebagaimana perkataan para ulama ketika ditanya tentang hukum imam yang tidak membaca tasmi' ketika i'tidal, dikatakan fa idza sahal imam wa taraka wajiban min wajibati shalah allati min dhimniha qawluhu sami'allahu liman hamidah ba'da al-qiyam min ar-ruku' wa lam yantabih li sahwihi illa ba'da fawati at-tadaruk fa alayhi an yasjuda li sahwihi hadza sajdatain qabla salam. Jika imam lupa dan meninggalkan salah satu kewajiban dalam salat, yang salah satunya itu adalah ucapan sami'allahu liman hamidah ketika hendak i'tidal, dan tidak ada yang mengingatkannya ketika lupa, maka imam harus sujud sahwi, yaitu melakukan 2 kali sebelum salam. Nah, akan tapi jika itu dianggap sunnah, dan hukum sujud sahwi wajib ketika yang dia tinggalkan adalah wajib. Ya. Akan tapi jika ada pendapat mengatakan bahwasanya itu sunnah, maka sujud sahwi juga hukumnya sunnah. Jadi tergantung kepada pendapat mana yang diambil. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ringkasnya, cara i'tidal adalah ketika seseorang setelah ruku, dia bangkit sambil mengangkat tangan dan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sampai kapan? Sampai tegak, lurus. Ya, dan ini tumakninahnya, sampai tegak lurus dan wajib. Ya, dan ini bagian daripada rukun. Kemudian dia baru mengucapkan tahmid, Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd, atau ditambah dengan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau yang lainnya. Maka ini diperbolehkan sebagaimana yang disyariatkan. Namun catatannya tadi harus
harus tumakninah, jangan terburu-buru ya. Dan ini rukun, bahkan ada ancaman di dalam hadis yang mana Nabi mengatakan innallaha la yanzuru yaumal qiyamah ila man la yuqim sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Sungguhnya Allah pada hari kiamat tidak akan melihat, memandang orang yang tidak meluruskan tulang sulbinya ya ketika i'tidal antara rukuk dan sujud. Jadi harus sempurna sebagaimana yang kita sebutkan. Wallahu alam. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan insya Allah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan bahas sujud ya. Kita akan bahas tata cara sujud yang sesuai dengan tuntunan syariat berdasarkan dalil-dalil yang ada ya. Seperti inilah kita dalam belajar, harus sabar, satu demi satu kita pelajari, kita cari dalilnya, dan setelah kita mengetahui ini semua maka ada sisi kepuasan dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Ketika kita takbir, kita tahu seperti inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Seperti inilah yang dipraktikkan oleh Nabi SAW ketika bertakbir dan mengangkat tangan. Ya, inilah yang kita kejar. Dan mutaba'ah ini bagian daripada syarat diterimanya amal ibadah. Bukan hanya ikhlas saja. Ada sebagian orang, banyak di antara kita, banyak kaum muslimin yang hanya fokus kepada ikhlas saja. Tapi ketika amalan tidak sesuai dengan tuntunan, maka percuma ikhlasnya. Karena dua syarat harus terpenuhi. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti. Dan dalam masalah salat Nabi tegas mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Tegas Nabi SAW mengatakan demikian. Baik, wallahu a'lam bishawab, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.